Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jumpa lagi di BMP 2 Channel. Bahas masalah pertanahan dan perumahan bersama saya Tri Sudistyo Warni. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mengenalkan mengenai Badan Bank Tanah. Bahwa Bank Tanah ini baru saja strukturnya diresmikan dan dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir bulan Desember tahun 2021. Badan Bank Tanah yang saya maksud di sini, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yaitu merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang bank tanah, di mana Badan Bank Tanah ini adalah suatu badan khusus yang merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah. Nah, sebetulnya praktek bank tanah ini telah dilakukan oleh beberapa perusahaan yang pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang properti, baik perusahaan swasta maupun BUMN, BUMD. Tujuannya adalah mengumpulkan atau membeli tanah-tanah di saat harganya masih murah, karena mungkin pada saat beli terletak di lokasi yang belum ramai, belum banyak kegiatan ekonomi sosial di sekitar tanah yang dibeli itu, sehingga pada saat nanti dibutuhkan maka tanah-tanah itu kemudian dibangun dan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan memperoleh keuntungan karena dengan berkembangnya kawasan di sekitar lokasi tanah itu, sehingga menaikkan nilai keekonomian dari tanah yang bersangkutan. Sehingga praktek bank tanah tersebut hanya merupakan strategi dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi praktek bank tanah tidak berdasarkan oleh satu peraturan khusus yang mengatur mengenai bank tanah. Nah, saat ini dengan dilahirkannya peraturan mengenai Badan Bank Tanah, yang Badan Bank Tanah ini diperuntukkan atau diberikan kewenangannya kepada pemerintah yang kurang lebih tujuannya sama dengan yang dipraktikkan perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi, namun demikian mempunyai tujuan yang lebih luas, jadi tidak terbatas hanya di bidang properti. Tujuan dibentuknya Badan Bank Tanah ini adalah untuk menjamin ketersediaan tanah pada saat nanti pemerintah memerlukannya. Untuk apa keperluan itu? Adalah untuk pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum maupun pembangunan sosial, pembangunan program strategis nasional, pemerataan ekonomi maupun program reforma agraria, sehingga cakupan daripada tujuan bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah ini lebih luas. Adapun pembangunan kawasan permukiman hanya merupakan bagian dari pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Karena Badan Bank Tanah yang dimaksud di dalam peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 ini adalah bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dengan sendirinya pembangunan kawasan permukiman itu diperuntukkan bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang statusnya adalah untuk disewakan. Nah, tugas daripada Badan Bank Tanah ini apa? Tugas dari Badan Bank Tanah ini adalah untuk perencanaan tanah, perolehan tanah, pengadaan tanah, pemanfaatan tanah, sampai kepada pendistribusian tanah. Nah, struktur Badan Bank Tanah itu terdiri dari komite yang terdiri dari Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia, kemudian Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kemudian Dewan Pengawas yang saat ini yang menjadi Dewan Pengawas adalah pejabat eselon 1 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian Badan Pelaksana yang juga dijabat oleh pejabat setingkat eselon 1 dan eselon 2 dari Kementerian ATR BPN RI. Nah, Badan Bank Tanah ini di dalam PP nomor 64 tahun 2021 diberikan modal berupa penyertaan modal negara sebesar 2,5 triliun rupiah, yang pada saat dibentuknya atau dilantiknya struktur organisasi Badan Bank Tanah oleh Presiden, kemudian diberikan modal awal sebesar 1 triliun berupa penyertaan modal negara. Nah, dari Badan Bank Tanah ini
hal yang perlu kita cermati adalah karena lahirnya Badan Bank Tanah ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini berdasarkan putusan MK statusnya adalah inkonstitusional bersyarat sampai dengan jangka waktu 2 tahun sampai dengan diperbaikinya pembentukan undang-undang tersebut berdasarkan putusan MK tersebut. Maka apabila perbaikan yang dimaksud dipenuhi oleh pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR, maka status daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menjadi konstitusional. Namun apabila perbaikan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka inkonstitusional bersyarat tersebut berubah menjadi inkonstitusional permanen. Di samping itu, putusan MK juga melarang pemerintah di dalam kurun 2 tahun masa perbaikan ini untuk membuat kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Nah, inilah hal yang perlu dicermati terkait dengan Badan Bank Tanah tersebut. Bila ternyata status daripada Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen, dengan sendirinya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dinyatakan tidak berlaku, demikian juga mestinya Badan Bank Tanah ini juga menjadi batal dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya maka ada beberapa para ahli hukum yang menyatakan bahwa sebaiknya Badan Bank Tanah ini ditunda dulu operasionalnya sampai dengan ada kejelasan status mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang berbahagia, sekedar kita mengenal Badan Bank Tanah yang telah lahir dan struktur organisasinya telah dibentuk. Namun yang seperti kita tahu bahwa lahirnya Badan Bank Tanah ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini statusnya adalah inkonstitusional bersyarat. Sekalipun peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta tersebut telah lebih dulu lahir sebelum putusan MK itu ada. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Nanti akan kita bahas masalah pertanian dan perumahan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.